Halo teman-teman, alur film kali ini terinspirasi dari kisah nyata tentang perjalanan hidup seorang anak laki-laki bernama Saru yang secara tragis harus terpisah dari keluarganya di usia yang masih sangat muda. Dalam keterasingan dan ketakutan, Saru dipaksa untuk bertahan hidup seorang diri hingga akhirnya ia diangkat menjadi anak oleh pasangan asal Australia John dan Sue. Meski telah tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan baru di usia 25 tahun, kenangan masa kecil Saru tak pernah benar-benar hilang. Dari sinilah kisah penuh emosi dan pencarian jati diri pun dimulai. Film ini dimulai dengan aksi dua bersaudara Gudu dan Saru yang mencoba mencuri batu bara dari kereta api yang sedang berhenti. Meskipun nyaris tertangkap oleh petugas, mereka tetap tenang, menunjukkan bahwa hal ini bukan pertama kali mereka melakukannya. Setelah berhasil, mereka menjual batu bara tersebut dan menggunakan hasilnya untuk membeli susu. Di tengah-tengah momen ini, Saru mengungkapkan keinginannya untuk membeli jalebi, makanan khas India. Sang kakak yang menyadari bahwa uang mereka tidak mencukupi, berusaha menghibur adiknya dengan mengatakan, "Nanti ya, suatu saat akan aku belikan lebih banyak, bahkan untuk ibu juga." Saru tampak bahagia mendengar janji itu, sementara kakak hanya bisa menyembunyikan kesedihannya karena tidak mampu memenuhi permintaan kecil sang adik. Setelah urusan mereka selesai, keduanya pulang ke rumah. Disinilah kita mulai memahami kondisi ekonomi keluarga mereka yang sangat terbatas. Ayah mereka tidak ada, dan sang ibu harus berjuang sendirian menghidupi tiga anaknya dengan bekerja sebagai pemecah batu. Hanya dibayar Rp2.500 per hari, jumlah yang hampir tidak mencukupi kebutuhan pokok. Ketika melihat anak-anaknya membawa susu, sang ibu merasa curiga dan bertanya dari mana mereka mendapatkan uang. Meskipun tidak dijawab secara langsung, ia tampaknya sudah mengetahui jawabannya. Karena ibunya menyadari bahwa ia tidak mampu memberikan kebahagiaan yang lebih kepada anak-anaknya, ia hanya bisa menyembunyikan rasa sedih dengan senyuman penuh keikhlasan. Selain mencuri batu bara, Gudu ternyata juga bekerja sebagai buruh angkut di sebuah stasiun kereta api di kota. Dari sinilah kisah pilu itu dimulai. Ketika mereka tiba di stasiun, Saru tertidur pulas dan sulit untuk dibangunkan. Gudu pun ragu apakah ia harus tetap bersamanya atau mulai bekerja. Akhirnya, Gudu memutuskan untuk meninggalkan Saru di bangku stasiun dengan pesan agar adiknya tetap di tempat dan tidak pergi kemana-mana sampai ia kembali. Tak jelas berapa lama Gudu pergi, malam pun datang dan Saru terbangun dalam keadaan stasiun yang sudah sepi. Ia mulai panik karena Gudu belum kembali. Dalam kebingungan, ia memanggil-manggil nama kakaknya sambil mencari ke sekitar stasiun. Ia lalu naik ke sebuah gerbong kosong dan entah mengapa memutuskan tetap di dalam. Sampai akhirnya ia tertidur lagi. Saat terbangun, Saru kaget karena kereta sudah berjalan kencang. Ia panik, berusaha keluar, namun tak ada pintu yang bisa dibuka. Semua terkunci. Meski ada pintu yang terbuka pun, ia tak akan bisa melompat karena kereta melaju terlalu cepat. Ia tidak tahu kemana kereta itu akan membawanya. Setelah waktu yang lama, akhirnya kereta berhenti. Tapi kini Saru berada di tempat asing yang sama sekali tidak ia kenal. Lebih parahnya, bahasa yang digunakan orang-orang di sana tidak sama dengan bahasanya. Saru akhirnya bertemu sekelompok anak jalanan dan mulai bergabung dengan mereka. Dia tidur di trotoar beralas kardus. Hingga suatu malam, datang sekelompok preman yang memburu anak-anak terlantar untuk dijadikan pengemis atau pengamen. Beberapa anak tertangkap, namun Saru berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tempat ibadah. Hari-harinya semakin sulit. Ia hidup berpindah-pindah hanya berbekal pakaian kumal dan selembar kardus. Sampai suatu saat, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nur. Perilakunya tampak ramah dan tutur katanya lembut. Beruntung, Nur bisa berbicara dalam bahasa yang Saru mengerti. Ia pun mengajak Saru ke rumahnya. Di sana, Saru diberi makan enak, minum soda, bahkan dimandikan agar bersih. Namun ternyata, semua itu bukan tanpa maksud. Nur sebenarnya berniat menjual Saru kepada seorang pria bernama Rama, yang dikenal sebagai pengepul anak-anak untuk tujuan buruk. Rama mencoba meyakinkan Saru bahwa ia akan membantunya menemukan sang ibu. Awalnya Saru percaya, tapi lama-kelamaan ia merasa ada yang tidak beres. Begitu ada celah, ia segera kabur dan berlari sejauh mungkin. Hari-hari terus berganti. Saru sudah 2 bulan hidup terlunta-lunta. Ia memulung dan berjalan tanpa arah. Suatu hari, karena sangat lelah, ia duduk di bawah jembatan. Dari sana, ia melihat seorang pria muda sedang makan dan minum di restoran seberang jalan. Dengan sendok yang ia temukan dari tempat sampah, Saru meniru gerakan makan dan minum pria tersebut. Tak disangka, pria itu melihatnya. Terharu melihat kondisi Saru, ia memberi isyarat dan menunjuk makanan yang sedang ia makan. Saru membalas dengan menunjuk ke mulutnya, menyampaikan bahwa ia sedang kelaparan. Pria itu mendekatinya, memberi makanan, dan kemudian mengantarkan Saru ke kantor polisi. Di sana, polisi mencoba mengorek informasi tentang asal Saru. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari tempat bernama Ganesteli. Namun petugas tidak tahu di mana letaknya. Ketika ditanya nama ibunya, Saru hanya bisa menyebut ibu karena ia tidak tahu nama lengkap sang ibu. Setelah proses pengumpulan data selesai, pihak kepolisian akhirnya membawa Saru ke sebuah panti asuhan. Namun,
Kondisi tempat tersebut justru lebih menyerupai tempat penampungan gelandangan daripada rumah perlindungan anak-anak. Dalam satu ruangan, Saru tinggal bersama lebih dari 10 anak lainnya. Para pengasuh tampak kasar, bahkan ada yang membawa tongkat seolah siap memukul. Beberapa waktu kemudian, pemilik panti memanggil Saru. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mencoba mengumumkan keberadaan Saru melalui berbagai koran di India, namun tidak pernah ada tanggapan dari pihak keluarga. Mendengar hal itu, Saru merasa kecewa dan putus asa. Sebagai pelipur lara, ibu itu memberikan solusi. Ada pasangan asal Australia yang ingin mengadopsi seorang anak. Tidak banyak pilihan bagi Saru, dan akhirnya ia pun menyetujui tawaran tersebut. Cerita berlanjut ke tahun 1987, ketika Saru sudah berada di Australia dan mulai menjalani hidup baru sebagai anak angkat dari John dan Sue. Saat pertama tiba di rumah barunya, Saru tampak asing dengan semua benda di sekelilingnya. Ia yang terbiasa hidup dalam kemiskinan, ini disambut oleh lingkungan yang serba nyaman dan modern. Walaupun awalnya terasa kaku, kasih sayang yang tulus dari John dan Sue perlahan membuat Saru merasa aman dan diterima. Hari-hari berikutnya pun dilaluinya dengan senyum dan kebahagiaan. Setahun setelah Saru tinggal di sana, John dan Sue kembali mengadopsi seorang anak bernama Mantos yang sedikit lebih tua dari Saru. Namun, Mantos memiliki gangguan psikologis yang membuatnya cenderung melukai diri sendiri saat merasa terganggu atau stres. Hal ini tentu sangat menyulitkan kedua orang tua angkat mereka. Sejak kehadiran Mantos, perhatian John dan Sue harus terbagi. Meski begitu, Saru dengan sifatnya yang lembut dan penuh empati menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ia tetap menunjukkan sikap penyayang dan menjadi anak yang diandalkan oleh kedua orang tua angkatnya. Suatu hari, Saru melihat Sue menangis karena kelelahan menghadapi kondisi Mantos. Dengan penuh kasih, Saru mendekatinya dan memeluknya seperti seorang anak kandung yang ingin menenangkan ibunya. Momen ini membuat Sue sangat tersentuh, karena Saru telah menjadi bagian penting dalam hidup mereka. 2 dekade pun berlalu, Saru tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berprestasi. Pada tahun 2008, ia melanjutkan studi di Melbourne, mengambil jurusan manajemen perhotelan. Di masa inilah ia bertemu Lucy, perempuan yang kelak menjadi kekasihnya. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah acara sosial. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang dan dipenuhi kasih sayang. Suatu malam, Saru dan Lucy menghadiri acara makan malam bersama teman-teman. Karena beberapa dari mereka merupakan keturunan India, hidangan yang disajikan adalah makanan khas India. Ketika Saru masuk ke dapur untuk mengambil minuman, matanya tertuju pada satu makanan yang sangat familiar. Hidangan itu langsung membawanya pada kenangan masa kecil, sebuah makanan yang dulu sangat ia inginkan namun tak mampu ia miliki. Perasaan rindu, sedih, dan keingintahuan pun kembali muncul dalam dirinya. Kenangan 20 tahun silam tiba-tiba membanjiri pikiran Saru saat ia melihat jelebi di hadapannya. Ia tersentuh dan langsung teringat pada kakaknya, ibunya, serta adik perempuannya. Dengan tangan yang bergetar, ia mengambil makanan itu, menciumnya, dan tanpa bisa ditahan, air matanya mulai mengalir membasahi pipinya. Lucy dan teman-teman yang menyaksikan perubahan ekspresi Saru pun menjadi panik dan bingung. Setelah berhasil menenangkan diri, Saru pun mulai menceritakan asal-usulnya, siapa dirinya sebenarnya, dan kisah hidupnya sampai bisa tinggal di Australia. Salah satu temannya lalu menyarankan Saru untuk mencoba melacak kampung halamannya lewat bantuan Google Earth. Namun, Saru enggan melakukannya. Ia merasa semua itu sudah terlalu lama dan sulit diingat. Yang masih melekat di ingatannya hanyalah nama Ganesh Teli serta gambaran tempat tidurnya yang berada di seberang menara air, lokasi yang bahkan tak ditemukan dalam peta manapun. Meski ia berusaha mengabaikannya, kejadian saat makan malam itu malah membuat Saru semakin resah. Suatu malam, diam-diam ia membuka laptop dan mulai menjelajahi rute-rute kereta yang kemungkinan pernah ia naiki. Dari situlah, perjalanan panjang pencariannya dimulai. Saru dan Lucy sedang menginap di rumah orang tua angkat Saru. Saat makan malam bersama, Lucy sempat mencoba menjelaskan kepada ibu angkat Saru tentang pencarian yang sedang dilakukan. Namun, Saru buru-buru mengelak karena tidak ingin ibunya tahu. Ia khawatir jika sang ibu merasa tersinggung atau terluka, mengingat betapa besar peran dan kasih sayangnya selama 2 dekade terakhir. Akibatnya, suasana makan malam jadi terasa canggung. Ketegangan semakin memuncak saat Mantos tiba-tiba muncul dan memicu konflik. Saru memang sudah lama kesal karena Mantos seringkali membuat ibunya sedih dan sikap itu sangat mengganggunya. Sementara itu, Saru makin larut dalam obsesinya menemukan asal-usulnya. Ia sampai membuat peta besar di dinding kamar, menelusuri jalur kereta, dan menandai titik-titik yang mungkin pernah ia lewati menggunakan Google Earth sebagai panduan. Namun, semua kesibukan itu menimbulkan masalah baru. Lucy merasa diabaikan dan kecewa karena Saru menutup-nutupi apa yang sebenarnya ia lakukan. Ketegangan di antara mereka pun memuncak hingga akhirnya Lucy memutuskan untuk pergi meninggalkan Saru. Setiap hari, Saru melanjutkan pencariannya untuk menemukan kampung halamannya. Sampai pada satu kesempatan, ia bertemu kembali dengan Lucy secara tak sengaja. Saat itu, Saru akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya dan menceritakan semuanya. Dari Lucy, Saru mengetahui bahwa ibu angkatnya kini merasa semakin sedih dan tertekan dengan tingkah laku kedua anak angkatnya. Dengan wajah yang semakin lelah, Saru pun meminta maaf kepada ibu angkatnya.
ia merasa tidak bisa menjadi anak yang baik seperti yang diinginkan oleh ibu angkatnya. Saru mengakui bahwa hatinya selalu rindu dengan ibu kandung dan keluarga aslinya yang telah lama ia tinggalkan. Ia juga merasa bahwa ibu angkatnya akan jauh lebih bahagia jika ia memiliki anak kandung sendiri. Namun, jawaban dari ibu angkatnya sangat mengejutkan Saru. Ibu angkatnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya bisa saja memiliki anak kandung, tapi ia sengaja memilih untuk tidak memilikinya. Pilihannya adalah untuk mengadopsi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan memberi mereka harapan, terutama anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka. Mendengar penjelasan itu, Saru merasa sangat tersentuh. Ia merasa sangat tidak enak jika terus melakukan pencariannya yang bisa membuat ibu angkatnya terluka. Saat itu juga, Saru memutuskan untuk menghentikan pencariannya dan meminta maaf kepada Mantos, kakak angkatnya, atas perasaan benci yang selama ini ia pendam. Suatu malam, saat Saru sedang termenung, ia membuka laptopnya. Tanpa sengaja, ia mulai menggeser-geser peta dan mengetik titik-titik yang sudah ia tandai sebelumnya. Tiba-tiba, ia menemukan tempat yang dulunya menjadi rumahnya, mulai dari stasiun tempat ia terpisah dari kakaknya, lokasi tempat bermainnya, hingga ke desanya yang selama ini ia kira adalah Ganesh Teli. Ternyata tempat itu adalah Ganesh Talai, bukan Ganesh Teli seperti yang ia bayangkan selama ini. Saru sangat terkejut dan merasa bahagia menemukan tempat yang sebenarnya. Ia segera memberitahukan Lucy tentang penemuan ini, dan Lucy pun ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Ibu angkatnya memberi restu kepada Saru untuk melanjutkan pencariannya dan berharap ia dapat menemukan ibu kandungnya di tempat tersebut. Saru memulai perjalanan panjangnya menuju Ganesh Talai, mengikuti jalan dan gang yang masih ia kenang. Setelah melewati berbagai tempat yang ia ingat, akhirnya ia sampai di rumah yang dulu ia tinggali 20 tahun yang lalu. Tanpa menunggu lama, ia langsung memasuki rumah itu, namun ia mendapati bahwa rumah tersebut kini kosong dan telah berubah menjadi tempat untuk memelihara kambing. Saru merasa kecewa dan marah karena telah melewatkan waktu begitu lama. Tak lama kemudian, seorang pria mendekatinya dan menanyakan tujuannya. Saru kemudian menunjukkan foto masa kecilnya dan mengkonfirmasi bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kemana keluarganya pergi. Pria itu mengajak Saru untuk mengikuti. Namun, pada momen inilah rasa sedih mendalam datang. Saru akhirnya mengetahui bahwa kakaknya yang telah ia cari selama ini telah meninggal dunia akibat tertabrak kereta saat mencari Saru bertahun-tahun yang lalu. Kecewa dan penuh kesedihan, Saru merasa kehilangan. Namun, di tengah kesedihan tersebut, ada kebahagiaan kecil. Di tengah kerumunan, Saru bertemu dengan adik perempuannya yang telah lama ia tinggalkan. Pada hari yang sama, tepat 25 tahun setelah ia tersesat, Saru akhirnya bertemu kembali dengan ibu dan keluarganya berkat bantuan teknologi Google Earth. Setelah itu, Saru berbicara kepada orang tua angkatnya, menjelaskan bahwa meskipun ia telah menemukan orang tua kandungnya, ikatan yang telah terjalin selama ini tetap tidak akan berubah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa meskipun kita mendapat kebahagiaan dalam berbagai bentuk, kasih sayang orang tua tetap tak tergantikan. Selain itu, kita juga perlu selalu ingat untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian menikmati ceritanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.